Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang strategi pemasaran, implementasi, dan juga kontrol. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Pertama ada Indira Septiani dengan ujung EPM 025, ada Aziza Riviani dengan ujung EPM 042, ada Ali Dwi Ramadhani dengan ujung EPM 121, dan Ahmad Ruliansyah dengan ujung EPM 039. Oke, masuk ke materi pertama yaitu strategi pemasaran, implementasi, dan kontrol. Nah, sebelumnya kan teman-teman sudah belajar tentang berbagai macam strategi pemasaran tuh. Nah, sekarang waktunya ada implementasinya. Implementasi strategi pemasaran adalah proses menjalankan atau melaksanakan rencana pemasaran yang sudah dibuat dengan contoh seperti membagi tugas ke tim, menyiapkan anggaran, menentukan waktu pelaksanaan, dan memastikan semua bagian perusahaan itu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, selanjutnya ada pengendalian strategi. Nah, kalau pengendalian strategi ini adalah proses memantau dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan strategi tersebut. Tujuannya agar perusahaan itu tahu apakah strategi yang dijalankan itu sudah sesuai dengan rencana atau belum. Kalau hasilnya belum, berarti disesuaikan lagi dengan perusahaan agar melakukan perbaikan dan penyesuaian. Misalnya mengubah cara promosi, memperbaiki layanan, atau menyesuaikan harga. Oke. Selanjutnya ada rencana pemasaran sebagai panduan pelaksanaan. Nah, rencana pemasaran itu berfungsi sebagai panduan utama dalam menjalankan strategi perusahaan. Jadi di dalam rencana ini memuat tujuan, strategi, program kerja, serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap bagian agar strategi itu berjalan secara efektif. Selanjutnya adalah isi dari rencana pemasaran. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif dan tujuan utama. Ini berisi penjelasan singkat tentang keseluruhan rencana pemasaran. Biasanya berupa tujuan pemasaran, misalnya target angka penjualan, target engagement, dan lain sebagainya, serta arah strategi yang ingin dicapai perusahaan. Yang kedua adalah analisis situasi pasar, pesaing, dan pelanggan. Analisis pasar ini dilakukan untuk memahami kondisi dan dinamika pasar tempat perusahaan beroperasi. Hal yang bisa dianalisis adalah ukuran dan pertumbuhan pasar, segmentasi pasar, tren dan perubahan pasar, serta peluang dan hambatan masuk pasar. Melalui analisis ini, perusahaan dapat melihat peluang yang bisa dimanfaatkan serta ancaman yang perlu diantisipasi. Kemudian analisis pesaing. Ini dilakukan untuk memahami siapa pesaing utama dan bagaimana posisi mereka dalam pasar. Hal yang bisa dianalisis adalah kekuatan dan kelemahan pesaing itu seperti apa, kemudian strategi yang digunakan pesaing itu seperti apa, dan melihat pangsa pasar pesaing untuk melihat siapa yang paling dominan. Melalui analisis ini, perusahaan dapat menentukan cara bersaing yang lebih efektif, membantu menemukan celah yang belum dimanfaatkan pesaing, serta menghindari strategi yang sudah banyak digunakan oleh pesaing. Kemudian analisis pelanggan. Ini dilakukan untuk mengetahui siapa pelanggannya dan memahami apa yang dibutuhkan pelanggan itu. Hal yang bisa dianalisis adalah profil pelanggan, kebutuhan dan masalah pelanggan, pelaku pembelian, dan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Melalui analisis ini, perusahaan dapat menciptakan solusi atau produk yang tepat sasaran, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah strategi segmentation, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah membagi pasar luas menjadi segmen atau kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik seperti demografis, geografis, geografis, serta profil konsumen. Segmentasi ini dilakukan untuk memahami segmen pasar mana yang kurang diperhatikan dan memudahkan perusahaan untuk menentukan strategi yang tepat. Kemudian targeting, setelah segmen tadi itu terbentuk, perusahaan bisa memilih segmen pasar mana yang bisa dijadikan target pasar yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan dan pastinya itu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kemudian positioning, proses membangun citra, persepsi, nilai seperti apa yang ingin ditanamkan di benak pelanggan supaya pelanggan itu bisa membedakan produk dari pesaing. Hal yang bisa dilakukan adalah menentukan keunikan produk, menunjukkan manfaat yang relevan dengan target pasar, serta menyampaikan pesan yang secara konsisten. Yang keempat adalah rencana taktis bauran pemasaran.
Sama produk. Dalam rencana taktis, kita perlu menjelaskan apa produk yang ditawarkan, apa keunikan atau keunggulan produknya, apa manfaat produknya, dan lain sebagainya. Kemudian harga, itu kita bisa menjelaskan bagaimana menentukan harga yang kompetitif tetapi tetap menguntungkan. Kemudian distribusi, itu kita menjelaskan bagaimana produk akan sampai ke tangan pelanggan dengan mudah, cepat, dan efisien. Terakhir, promosi, itu kita menjelaskan bagaimana cara menyampaikan pesan kepada pelanggan melalui iklan, media sosial, event, dan berbagai saluran komunikasi lainnya. Yang kelima adalah proyeksi keuangan dan metode evaluasi. Proyeksi keuangan menggambarkan estimasi biaya dan pendapatan yang akan diperoleh dari pelaksanaan strategi pemasaran. Evaluasi digunakan untuk menilai apakah strategi pemasaran yang dijalankan mencapai tujuan atau perlu disesuaikan. Evaluasi harus menggunakan indikator yang terukur seperti tingkat penjualan, tingkat engagement, feedback pelanggan, dan indikator lain yang relevan. Selanjutnya adalah mengelola proses perencanaan. Proses perencanaan dalam strategi pemasaran harus dikelola dengan baik supaya strategi yang dibuat itu tetap realistis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Perencanaan harus mempertimbangkan 3 dimensi penting, yaitu analitis, perilaku, dan organisasi. Di mana dimensi analitis memastikan strategi didasarkan pada data dan analisis pasar. Kemudian dimensi perilaku memastikan seluruh anggota tim itu memiliki sikap dan kebiasaan kerja yang mendukung strategi. Kemudian dimensi organisasi memastikan struktur dan proses kerja perusahaan mendukung pelaksanaan rencana. Komunikasi terbuka sangat penting dalam mengelola proses pemasaran supaya ide dan informasi dapat mengalir dengan lancar dan keputusan strategis itu bisa dibuat lebih cepat dan tepat. Tanpa komunikasi yang baik, strategi sering gagal karena salah persepsi atau miskomunikasi. Selain itu, pimpinan harus mampu mengoptimasikan berbagai fungsi bisnis agar strategi yang disusun tidak bertentangan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Berikutnya adalah proses implementasi. Proses implementasi adalah tahap ketika strategi yang sebelumnya dirancang itu mulai dijalankan dalam bentuk tindakan nyata. Proses ini mencakup penentuan siapa yang bertanggung jawab. Jadi setiap tugas itu harus memiliki penanggung jawab yang jelas biar nggak tumpang tindih. Kemudian penentuan kapan pekerjaan dilakukan. Jadi bisa membuat penjadwalan gitu supaya pekerjaan berjalan teratur sesuai prioritas dan memudahkan mengukur progres. Kemudian penentuan bagaimana cara melaksanakannya dengan merancang prosedur kerja supaya pelaksanaannya itu efektif dan efisien. Nah, supaya implementasi itu berhasil diberikan yang pertama penerapan strategi menjadi kegiatan nyata. Jadi strategi yang sebelumnya masih bersifat konsep itu berubah menjadi aktivitas operasional atau tugas yang bisa dieksekusi oleh tim. Yang kedua menentukan siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Jadi semua anggota tim itu harus memahami tugas dan tanggung jawab mereka, termasuk alur kerja serta standar pelaksanaannya. Yang ketiga, membutuhkan sumber daya, yaitu SDM yang kompeten, struktur organisasi yang mendukung, dan waktu yang tepat, serta fasilitas yang memadai. Yang keempat, itu ada tantangan yang harus diperhatikan, yaitu menjaga konsistensi dan komitmen. Selanjutnya adalah membangun efektivitas implementasi. Efektivitas implementasi ditentukan oleh kemampuan manajemen dalam memimpin dan berkomunikasi. Tanpa kepemimpinan yang kuat serta komunikasi yang jelas, strategi itu sebaik apapun tidak akan terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki kepemimpinan yang kuat dan komunikasi efektif, memberikan pelatihan karyawan untuk memperkuat pemahaman strategi, memberikan sistem penghargaan untuk mendorong motivasi, dan koordinasi lintas fungsi untuk menghindari konflik internal. Selanjutnya adalah pemasaran internal atau internal marketing. Pemasaran internal itu adalah dia berarti memperkenalkan strategi kepada karyawannya agar mereka itu memahami dan mendukung perusahaan tersebut. Jika karyawan itu memahami arah strateginya kemana, maka karyawan itu akan bekerja lebih efektif dan memberikan pengalaman yang lebih baik untuk bagi para pelanggan. Selanjutnya itu ada manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management, yaitu dia ada 4 hal. Yang pertama itu fokus pada mempertahankan dan mengembangkan pelanggan. Yang kedua itu
CRM membantu memahami perilaku konsumen dan kebutuhan para pelanggannya. Yang ketiga, data pelanggannya itu digunakan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi strategi. Dia harus mempertimbangkan hubungan pelanggan jangka panjang. Selanjutnya itu adalah audit pemasaran strategis atau strategic marketing audit. Audit pemasaran sendiri itu adalah pemeriksaan cara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pemasaran dari perusahaan. Tujuannya itu apa sih? Yang pertama, untuk menemukan kekuatan, kelemahannya, dan peluang dari perbaikan dari adanya kelemahan tersebut. Lalu dia itu meliputi dua, yaitu yang pertama menilai aktivitas kebijakannya, sistem, dan hasil pemasarannya. Terus yang kedua, dia itu melibatkan analisis eksternal, yaitu ada pasar, pesaing, dan internal, yaitu ada SDM dan struktur. Selanjutnya itu adalah jenis dan penggunaan dari metrik pemasaran. Ada beberapa jenisnya, ada 3, yaitu yang pertama itu metrik keuangan. Metrik keuangan itu meliputi laba, ROI, dan pertumbuhan pendapatan. Terus yang kedua itu ada metrik pelanggan. Metrik pelanggan dia meliputi tingkat kepuasan, loyalitas, dan retensi. Yang ketiga itu dia metrik pasar. Metrik pasar itu dia meliputi pangsa pasar dan juga pertumbuhan segmen. Oke, yang selanjutnya yaitu memilih metrik yang relevan. Pemilihan metrik harus sesuai tujuan strategi, tidak semua ukuran penting untuk semua strategi. Fokus pada indikator yang benar-benar menunjukkan kinerja metrik. Harus bisa diukur dan dipantau secara rutin. Baik, yang selanjutnya ada mendesain dashboard manajemen. Dashboard manajemen adalah alat visual untuk memantau kinerja pemasaran secara cepat dan praktis. Biasanya, untuk mempermudah pengambilan keputusan bagi manajer, harus berisi indikator utama dan data yang selalu diperbarui. Membantu manajemen mengenali tren dan masalah sejak awal. Oke, yang selanjutnya, menafsirkan hasil pengukuran kinerja. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain, implementasi global membutuhkan koordinasi antar wilayah, harus mempertimbangkan perbedaan regulasi dan konsumen, pengukuran kinerja global dilakukan secara terpadu. Evaluasi global membantu menjaga konsistensi merek dunia. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan pemasaran global. Dalam konteks global, perencanaan strategi harus mempertimbangkan perbedaan budaya, hukum, dan perilaku konsumen di setiap negara. Hal-hal yang harus diperhatikan dan keuntungannya antara lain, perencanaan global memperhatikan perbedaan budaya dan pasar. Strategi harus fleksibel antara pendekatan lokal dan global. Komunikasi lintas negara menjadikan tantangan utama. Standarisasi strategi global dapat meningkatkan efisiensi. Nah, selanjutnya, implementasi dan pengukuran kinerja secara global. Mungkin ini hampir sama dengan slide sebelumnya, yaitu antara lain perencanaan global memperhatikan perbedaan budaya, dan juga strategi harus fleksibel antara pendekatan lokal dan global. Lalu komunikasi lintas negara menjadi tantangan utama, serta standarisasi strategi global dapat meningkatkan efisiensi. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan, strategi pemasaran tidak cukup hanya direncanakan dengan baik, tetapi juga harus dijalankan dan dikendalikan secara efektif. Keberhasilan strategi bergantung pada koordinasi internal, komunikasi antar bagian, serta kemampuan untuk menilai dan menyesuaikan strategi sesuai perubahan pasar. Selain itu, pengukuran kinerja dan audit rutin membantu menjaga strategi tetap relevan secara keseluruhan. Implementasi dan pengendalian adalah kunci agar strategi bisa menghasilkan hasil nyata dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.